Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila Bintoro. Di sini saya akan membahas tentang Bacillus subtilis sebagai mikroba bahan obat. Bacillus subtilis merupakan bakteri gram-positif yang berbentuk batang atau bacillus dan memiliki ukuran panjang sekitar 4-10 mikrometer dan juga lebarnya 0,25 sampai 1,0 mikrometer. Mikroba ini sering ditemukan di tanah dan dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. Bakteri ini dikenal memiliki beberapa sifat yang menjadikannya sangat menarik dalam bidang farmasi dan bioteknologi. Yang pertama, Bacillus subtilis dapat memproduksi antibiotik dan senyawa antimikroba. Bacillus ini mampu menghasilkan berbagai jenis antibiotik maupun senyawa antimikroba. Beberapa contoh antibiotik yang diproduksi oleh Bacillus ini yaitu yang pertama, ada bacitracin yang digunakan dalam salep untuk mengobati infeksi kulit. Yang kedua, ada polymyxin yang digunakan dalam efektif melawan bakteri gram-negatif. Yang ketiga, ada iturin dengan memiliki aktivitas antifungal yang kuat digunakan dalam pengendalian penyakit tanaman. Yang kedua, Bacillus subtilis sebagai probiotik. Bacillus subtilis ini digunakan sebagai probiotik dalam makanan maupun suplemen kesehatan. Probiotik ini mendukung kesehatan pencernaan dengan cara yang pertama, meningkatkan keseimbangan mikrobiota usus, yang kedua, memproduksi enzim yang membantu pencernaan, yang ketiga, merangsang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, Bacillus subtilis sebagai imunomodulator. Bacillus subtilis ini juga dikenal memiliki kemampuan untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan produksi antibodi, yang kedua, menginduksi respon imun yang lebih efektif terhadap patogen. Selanjutnya, Bacillus subtilis sebagai vektor untuk produksi protein rekombinan. Bacillus subtilis digunakan sebagai inang dalam produksi protein rekombinan karena kemampuannya untuk mengekspresikan protein dengan efisiensi tinggi. Keunggulan menggunakan Bacillus subtilis ini sebagai sistem ekspresi yaitu meliputi yang pertama, tidak menghasilkan endotoksin yang biasanya ditemukan pada bakteri gram-negatif. Yang kedua, memiliki kemampuan sekresi protein yang baik dan juga mempermudah proses pemurnian protein. Selanjutnya, Bacillus subtilis dapat berperan dalam pengembangan vaksin. Bacillus subtilis ini sedang diteliti sebagai vektor untuk pengembangan vaksin. Misalnya, pada rekayasa genetik pada Bacillus subtilis yang memungkinkan produksi antigen spesifik yang dapat digunakan dalam vaksin. Selanjutnya, pada keamanan dan penggunaan. Bacillus subtilis ini umumnya dianggap aman dan juga memiliki status GRAS atau Generally Recognized as Safe oleh FDA. Keamanan ini yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam produk makanan, suplemen, dan juga farmasi, tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan. Kesimpulannya yaitu dengan berbagai kemampuan ini, Bacillus subtilis memainkan peran penting dalam bidang farmasi dan juga bioteknologi. Penelitian ini terus berlanjut untuk mengeksplorasi lebih banyak potensi dari bakteri ini, termasuk dalam terapi kanker, pengobatan penyakit menular, dan juga peningkatan kesehatan manusia secara umum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurangnya informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.